Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid-murid pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pelajaran fikih pada hari ini kita memasuki materi kurban. Kurban menurut bahasa berarti dari kata quruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum berkurban yaitu adalah wajib, dan sebagian lainnya berpendapat berkurban itu adalah sunnah muakkad. Ulama yang berpendapat hukum berkurban adalah wajib, maka ditegaskan dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagian ulama yang mengatakan berkurban adalah sunnah muakkad mengambil dalil dari hadis At-Tirmizi yang berbunyi, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Kurban terjadi dikarenakan sebuah peristiwa yang mana dijelaskan pada surah As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kapan dan dimanakah berkurban dilaksanakan? Yaitu waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tempat untuk menyembelih kurban sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Apa saja ketentuan hewan kurban? Yang pertama yaitu hewan ternak. Yang kedua, unta yang setidaknya berumur 5 tahun, sapi dan kerbau yang setidaknya berumur 2 tahun, kambing dan domba yang setidaknya berumur 1 tahun. Hewan kurban tersebut boleh digunakan untuk berkurban ketika cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Dan yang terakhir yaitu adalah kurban untuk unta, sapi dan kerbau diperuntukkan untuk 7 orang per 1 ekornya, dan domba dan kambing diperuntukkan 1 orang setiap 1 ekornya. Untuk pembagian daging kurban, yang pertama yaitu adalah sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, yang kedua sepertiga untuk fakir miskin, dan yang ketiga sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Berikut adalah tata cara menyembelih kurban menurut syariat ajaran Islam. Tata cara penyembelihan. 1. Dianjurkan untuk shahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah, wajib, dan takbir, sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi shahibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya, dan dilarang untuk diperjualbelikan.
Baik, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai kurban. Untuk selanjutnya yaitu ada tugas mencari dalil yang berkaitan dengan materi kurban dan disetorkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum